Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Siang. Oke, saya Gilang Kusuma Jati. Pada siang ini saya akan berbicara topik tentang membuat Tizen aplikasi dengan Xamarin Form. Mungkin udah pernah dengar Tizen? Udah Samsung Z2. Samsung Z2. Udah lihat reviewnya? Dikit-dikit. Oke. Saya Gilang Kusuma Jati. Dulu saya mulai karir jadi dosen di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian saya sekarang jadi lead engineer di Samsung Research and Development Indonesia. Kebetulan di divisi Tizen juga. Jadi sekarang akan share dikit-dikit tentang Tizen. Jadi kalau udah pernah dengar Tizen, itu salah satu sistem operasi open source berbasis Linux dan dia udah dipakai di banyak Samsung device. Kalau di mobile-nya udah ada Samsung Z1, Z2, Z3. Kalau mau lihat reviewnya bisa di YouTube ya. Nggak cuma di device, dia juga udah ada di jam tangan, wearable, Samsung Gear S2. Maaf, ini bukan jualan produk ya. Terus kemudian di beberapa Samsung TV juga ada. Jadi tidak sedang jualan produknya, tapi lagi ngomongin OS-nya. Oke. Kemudian mungkin udah denger nih Xamarin Form. Xamarin Forms sudah pernah, Xamarin lah pasti udah pernah denger dong. Ya kalau misalkan teman-teman biasa develop aplikasi mobile, biasa ada Android, ada iOS, kemudian Windows Phone. Sekarang Windows punya Windows Universal Platform gitu ya. Kemudian Xamarin Form sendiri ini adalah cross platform libraries untuk mempercepat kita build user interface gitu. Jadi ini platform ini dibangun, jadi sejarahnya dulu mungkin ya, sejarahnya saya lihat orang-orang yang nggak suka ngoding pakai Java, pakai Objective-C, dulu kan iOS pakai Objective-C ya. Terus ada sekumpulan orang-orang pinter bikin yang namanya Xamarin gitu ya. Makin gede, terus diakuisisi sama Microsoft. Seperti itu. Jadi tujuannya Xamarin Form ini dibuat adalah untuk memudahkan kita developer biar sekali code kita bisa langsung build berbagai macam package kayak APK, terus kemudian di iOS apa ya namanya, di Windows Phone namanya XAP gitu, di Tizen sendiri namanya TPK gitu ya. Jadi kita sekali ngoding bisa langsung semua platform jadi gitu. Jadi hemat waktu, hemat tenaga, hemat debugging juga kan ya, nggak terlalu stres juga harusnya. Nah, Tizen sendiri sekarang ada dua platform aplikasi yang bisa dibuat untuk OS Tizen. Ada yang namanya native apps sama web apps. Kalau native apps itu developnya pakai pure C, procedural, bisa desain dengan menggunakan C++. Jadi sedikit lebih object oriented. Tapi itu kalau menurut saya sendiri sih itu nyakitin banget sih. Maksudnya sekarang bikin aplikasi pakai C itu kurang nyaman lah ya gitu ya, produktivitas rendah. Jadi makanya kenapa Samsung join .NET Foundation gitu sekitar bulan Juni 2016 itu untuk mengenable Xamarin Forms biar bisa dipakai di platform Tizen. Mungkin kalau udah pernah ada yang developer mobile nggak sih? Udah pernah ya? Pasti udah. Kalau yang Android kita pakai Android Studio, di Tizen itu ada yang namanya Tizen Studio gitu. Kemudian ini 3 komponen penting di Xamarin, ada yang namanya page, layout, sama view gitu ya. Kalau misalkan di iOS mungkin page itu seperti view controller. Kalau di Android itu mungkin activity-nya. Kalau di Windows Phone itu dia Windows Application Page. Nah, layout ini adalah kemudian yang kedua, komponen kedua itu adalah layout. Dia semacam kontainer untuk ngatur-ngatur view kita. Mungkin kalau yang pernah belajar Java Swing, layout itu seperti layout manajernya. Kalau misalnya layout di Android kan ada banyak, ada linear layout, relative layout, ada koordinator layout segala macam. Nah, di Windows Phone, di Windows sendiri itu kan ada banyak juga, ada stack panel, ada grid. Kemudian view ini adalah, kemudian komponen ketiga adalah view. View itu semacam button. View itu kan sebenarnya cuma rectangular ya, kotak untuk menampilkan sesuatu. Kalau misalkan di Android untuk nampilin teks pakai text view, untuk nampilin button ya pakai button gitu. Jadi di Xamarin Form itu page itu ada beberapa macam. Pertama yang paling sering dipakai itu content page untuk nampilin sebuah konten biasa. Terus kemudian ada master detail page. Kalau kalian pernah lihat tablet Android di halaman setting,
Itu sebelah kiri ada apa? Ada list of setting, sebelah kanannya ada kontennya ya. Itu disebut master detail page. Kemudian ada navigation page. Secara mudah ini adalah content page yang ditambahin action bar. Kemudian ada tab page yang bisa kalau di iOS tuh tab headernya di bawah ya. Mungkin sebutnya apa? Tab footer kali karena di bawah. Di Android sendiri di atas, di Tizen juga di atas. Jadi masing-masing page ini saat di render di platform yang berbeda, hasilnya juga pasti beda-beda. Tergantung platformnya, spesifiknya kayak gimana. Kemudian layoutnya sendiri pun ada stack layout, ada absolute layout, relative layout. Jadi ini punya semacam layout manager yang mengatur view-view di dalamnya itu seperti apa. Kalau stack layout kita mengaturnya secara linear gitu, baik vertikal maupun horizontal, satu garis gitu. Kalau misalkan absolute layout diukur berdasarkan top sama left-nya, relative layout itu kita bisa menempatkan view relatif terhadap view yang lain atau terhadap parent-nya. Kemudian grid saat kita mau menempatkan view berdasarkan row atau kolomnya gitu. Sampai saat ini ada pertanyaan mungkin? Atau terlalu cepat? Oke, lanjut ya. Lanjut. Kemudian saya capek duduk aja. Kemudian ada cells. Cells itu bukan view, bukan visual element, tapi sebuah template. Nanti kita coba lihat ya. Sebuah template biasa cell ini dipakai di list view dan table view. Ada berbagai macam cell. Salah duanya adalah text cell sama image cell. Ini kontrol-kontrol yang disupport sama Xamarin Forms. Ada activity indicator, mungkin kalau di Android jadinya progress bar gitu ya. Ini box view cuma semacam linear layout yang dikasih background gitu kalau di Android. Ada button. Nah, masing-masing kontrol ini saat di render di tiap platform beda-beda pasti. Kemudian ada 3 konsep penting di Xamarin, karena Xamarin sendiri itu apa ya, developmentnya itu sangat Windows banget gitu ya. Ada komponen namanya XAML, biasa dibacanya XAML sih. XAML. Itu singkatan dari Extensible Application Markup Language. Istilahnya lebih sakti daripada XML gitu. Kalau di Android kita define resource layout pakai XML, ini kita pakainya XAML. Terus konsep kedua itu data binding, mungkin udah pernah dengar? Belum pernah ya? Oke, nanti kita lihat lah seberapa saktinya data binding gitu ya. Terus ada MVPM, model view model. Mungkin kalau teman-teman yang dari Android developer biasa pakai design patternnya MVP, pernah dengar nggak? Model view presenter. Ini di Windows base atau di Xamarin itu biasanya kita pakainya MVPM. Kita bisa sama seperti platform lain, di Xamarin Form kita bisa mendefinisikan membuat UI lewat code ataupun lewat XAML gitu ya. Untuk code behind, untuk logiknya sendiri kita pakainya C#, nggak bisa bahasa yang lain. Nah, ini adalah yang dua code ini, pertama dengan XAML, kemudian yang sebelah kanannya dengan C#, ini menghasilkan tampilan yang sama. Jadi seperti biasa, kalau misalkan ini kan di C# kita lihat ya, ada public class main page, titik 2 content page, titik 2 means extends gitu kalau di Java. Ada dalam konstruktornya dia menginisialisasi sebuah variabel bernama content gitu ya. Di sini sebutnya property ya. Property, kontennya diisi dengan sebuah stack layout yang anaknya diisi dengan sebuah label gitu ya. Label teksnya hello forms dengan text colornya adalah merah. Cara mendefinisikan ini di dalam XAML itu lihat sebelah kirinya, nggak seperti itu. Mirip-mirip. Tapi biasanya 80% membuat UI itu di XAML sih. Oke, ada pertanyaan? Kemudian data binding. Data binding ini proses untuk Proses untuk mengestablish koneksi dari aplikasi UI kita sama business logic. Biasanya itu buat ngebind suatu properti dari suatu UI element ke dalam properti objek lain. Contohnya kita mau ngebind sebuah label, propertinya mau kita bind dengan slider, objek namanya slider. Jadi intinya di sini ada label.text akan dibind dengan slider.value. Artinya teksnya itu akan menampilkan nilai dari current value-nya si slider. Dibind. Ini desain patternnya pakai MVPM. Dengan MVPM kita bisa mudah. Sayangnya hari ini kita nggak bahas MVPM ya, karena ini cukup advance sih konsepnya. Kita bahas yang basic-basic aja. Jadi dengan kehadiran Tizen di Xamarin Form, arsitekturnya jadi seperti ini.
Oke, kemudian ini adalah semacam diagram karena Xamarin Form itu kan sebenarnya menyediakan library yang unified. Saat codingan di Xamarin Form kita compile, itu bakal di-render di tiap-tiap platform dengan cara yang berbeda. Kayak content page itu punya render namanya content page render gitu ya. Kemudian di Tizen-nya sendiri itu jadi sebuah yang elemen namanya box gitu. Tizen punya kontrol-kontrol sendiri gitu. Sama lah kayak Android. Jadi sebenarnya kalau di Tizen itu native library-nya namanya EFL, Enlightenment Foundation Library. Dimana library-nya ditulis pakai C, jadi ini semacam bridge kali ya, semacam jembatan yang kita bisa ngoding di C# dan itu bisa langsung ditranslate langsung ke native-nya Tizen. Jadi kalau misalkan nanti mau bikin apps buat semua platform nih jadi pilihan yang bagus Xamarin Form. Dibanding ngoding banyak project kan, satu laptop isinya Android Studio, Visual Studio, terus ada Eclipse pula gitu. Ini jadi untuk Februari lalu tanggal 1 Samsung udah ngeluarin library namanya Visual Studio Tools for Tizen. Jadi sebenarnya Xamarin sendiri itu menyediakan dua tools ya, ada Xamarin Studio sama Visual Studio. Nah untuk Tizen ini cuma bisa di Visual Studio doang, baru bisa di Visual Studio. Ini di tools yang ini dia udah memprovide emulator mobile sama TV dengan OS-nya Tizen 3.0. Tapi untuk OS yang ada di market saat ini di device-device yang terjual itu masih 2.4 gitu. Kemudian dia menyediakan extension juga di Visual Studio, jadi kita bisa create project-nya. Kemudian ada IntelliSense. Udah pernah pakai Visual Studio belum? Yang belum pernah cobain deh. Pasti kalau dari Eclipse pindah Visual Studio pasti tahu bedanya. Kemudian ini support buat wearable dan IoT device akan dirilis di versi selanjutnya. Jadi sekarang udah versi developer preview 2. Yang preview 1 itu udah dirilis kalau nggak salah Desember 2016. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Atau penasaran nih mau lihat? Penasaran. Oke. Jadi ini useful resource-nya nih, ada buku-buku yang bisa atau bisa lihat website pribadi saya kalau ada tutorial singkat dan mudah dipahami. Oke, ini buku-bukunya. Oke, kita langsung buka aja kali ya, bikin Hello World ya. Oke, Visual Studio. Pakainya cuma bisa yang 2015 nih. Visual Studio-nya gratis yang Community Edition, nggak perlu bayar. Menurut saya ini tools editor paling sakti sih yang ada saat ini dibanding Android Studio maupun Eclipse Base ya. Kita nih, ya silakan. Xamarin itu di Visual Studio sebagai plugin atau Semacam plugin. jadi kita mesti download lagi ya kalau nggak salah. Kalau sekarang yang 2015 yang Xamarin sendiri udah include tuh. Jadi pada saat install kan kita bisa milih tuh komponen apa aja yang mau diinstal. Itu bisa masukin. Ada namanya komponen cross platform development sih. Oke. Nggak muncul ya. Oke. Oke, ini Visual Studio. Kemudian kita create project, file new. Ada yang belum pernah lihat Visual Studio? Akhirnya Anda sudah melihat. Oke, ini cara bikin project tinggal kayak gini. Make project. Kemudian di sini kebetulan Visual Studio itu support banyak programming language. Bisa ngoding Visual Basic, C++, JavaScript, Python, TypeScript, segala macam. Jadi ini intinya kayaknya akan jadi satu IDE yang bisa buat ngoding banyak bahasa pemrograman. Di sini saya pilih defaultnya adalah C#. Di bawah template C# itu ada berbagai macam project yang bisa dibuat dari Android, iOS atau cross platform Xamarin. Jadi semua ini developnya pakai C# ya. Kemudian ada tvOS. Di sini kita coba yang buat Tizen karena mungkin Xamarin Form udah biasa, udah pernah ada yang pakai Android, iOS. Sekarang kita coba contohin yang Tizen. Apa nih namanya? Hello World lah ya. Oke. Nah kebetulan
Tizen itu ada 2 platform, ada 3 sebenarnya, mobile, TV, sama wearable, jam tangan. Ini setting package name, saya bikin buat dua-duanya deh. Ini bisa 10 menit nih. Oke. Jadi ini tampilan Visual Studio. Saat pertama kali dibuat projectnya, strukturnya seperti ini. Biasa ada satu buah file solution gitu ya. Di mana di dalamnya ada 3 buah project. Ada project Hello World, portable sini. Ini yang bisa dikonsum oleh berbagai macam platform lainnya. Bisa dikonsum sama Tizen Mobile dan Tizen TV. Seperti itu. Kemudian di sini udah ada 3 file nih yang dibuatin. Pertama adalah helloworld.cs C# gitu ya. Di sini dikasih initial code. Ada kelas namanya app extend application. Di mana di kelas application dia punya punya property namanya main page. Main page di-instance dengan sebuah content page. Di mana kontennya diisi dengan sebuah stack layout yang orientasinya adalah yang vertical optionnya adalah center, maksudnya secara vertikal dia mau ditaruh di tengah gitu. Dan anak-anaknya adalah diisi dengan label. Nah, di mana ini dipakai di kelas application ini dipakai di 2 project lain, di Tizen Mobile dan Tizen TV. Kita lihat di file helloworld.tizenmobile.cs. Di sini ini adalah istilahnya main kelasnya ya, yang pertama kali di load. Dia meload sebuah aplikasi dan isinya dengan new app seperti ini. Instance dari kelas app gitu. Kalau object oriented programming udah ngerti lah ya. Oke, ini juga di Tizen TV juga seperti ini. Kelas app yang kita declare di helloworld.cs ini dipanggil di sini. Oke, sekarang mungkin mau lihat nih emulatornya. Jadi untuk running itu cukup Ctrl F5 di Visual Studio, kalau debug F5. Saya coba running. Di sini akan keluar Tizen Studio Emulator. Kebetulan saya udah bikin 2 nih emulatornya, satu buat HP, satu buat TV. Sekarang kita coba dua-duanya. Saya coba jalanin dulu yang HP-nya. Oke, jadi ini emulatornya. Nggak lambat kayak Android ya. Ini cepet. Sorry ya, programmer Androidnya jangan tersinggung. Saya juga ngoding Android. Oke, ini ada beberapa project. Kalau mau lihat isi-isinya. Oke, sekarang kita coba running. Jadi di Visual Studio itu namanya ada startup project. Startup project ini kan ada 3 project. Kita harus pilih dulu yang mau di run itu yang mana. Biasanya startup project ditandain dengan yang namanya di bold gini nih nama ininya. Saya mau running di Tizen Mobile, tinggal Ctrl F5 lagi. Nah, welcome to Xamarin Phone. Ada pertanyaan? Coba running di TV itu. Gak muat lah ini. Oke, jadi ini emulator TV-nya. Kemudian ini ada remote-nya. Kita coba running lagi. Tizen TV F5 keluar ya, welcome to Xamarin Phone. By default background dari layoutnya ini adalah hitam kalau untuk yang TV, tapi kalau yang Tizen gradasi biru putih seperti ini. Di Tizen yang natif yang asli juga kayak gini sih. Kalau mau ganti
Warna backgroundnya tinggal kita buka aja di sini. Kita mungkin bisa set di sini ya, background color sama dengan color white. Ini ada beberapa predefined color yang bisa langsung dipakai. Jadi putih dia. Ada pertanyaan? Belum. Oke, sekarang kita coba tambahin. Tadi kan udah tahu tentang XAML ya. Sekarang kita coba add nih satu buah file yang ditaruh di Hello World Portable. Saat kita taruh di sini, berarti file tersebut bisa dikonsum sama yang mobile dan yang TV. Kalian juga bisa nambahin nanti project di sini buat yang Android, yang iOS segala macam, dan itu bisa mengkonsum satu project portable yang sama seperti ini. Itu kelebihannya sama Rainform. Ini add new item. Sini pilih from XAML page. Mau dinamain apa nih namanya? Hilang. Parah. Main page ya. Oke. Jadi ini file defaultnya nih. Jadi saat kita create XAML page akan ada dua buah file yang dibuat. Pertama main page.xaml dan kedua code behind-nya. Code behind itu apa ya? Istilahnya kalau di Android saat kita bikin create new activity kebentuk XML-nya sama .java-nya. Nah ini juga kebentuk .xaml-nya dan .cs-nya. Seperti ini. Otomatis. Di sini ada sebuah label ya. Misalnya kita tes di sini dengan Bogor gitu ya. Terus kalau mau jalanin, kita harus ubah dulu nih di hello world.cs ini. Kita ganti codingan default yang ini, main page-nya kita isi dengan new main page. Di sini warnanya beda. Main page di sini adalah property dari kelas application, namanya main page, sedangkan main page di sini adalah kelasnya. Oke, yang ini kosong. Cuma ada label bertulisan Bogor. Coba kita run lagi. Saya matiin aja ya, nggak bisa kelihatan juga. Oke, ini Bogor. Oke, kemudian kita coba button lah, tambah. Kita ganti button di sini. Jadi ini di tools Tizen buat Visual Studio yang ini nih agak ngebugs. Jadi IntelliSense-nya tuh kadang suka nggak jalan. Jadi lihat best practice-nya katanya harus caranya seperti ini. Saya restart dulu ya. Harus clean dulu biar IntelliSense-nya jalan. Saya buka lagi. Oke, dan ini cara bukanya nggak bisa klik dua kali nih biar IntelliSense-nya jalan. Jadi buka open with source code text editor. Oke, jadi di XAML ini bahasa turunannya dari XML tapi lebih sakti gitu ya. Kita mau declare button nih, kemudian kita mau kasih teks apa misalkan klik nih. Biasanya kalau di Android kita declare event gimana nih saat mau diklik? Gimana? Oh, ada properti namanya onClick gitu ya. Atau mungkin diakses lewat code behind-nya di Java-nya. Di sini juga bisa langsung ada event namanya click, enter, terus dia langsung ngasih suggestion new event handler, tinggal enter lagi button.click, udah selesai nih. Nanti di main page kita itu bakal dibikinin di generate seperti ini. Misalkan kita mau ngapain nih, kita mau display dialog gitu ya. Di Xamarin ada namanya method namanya display alert.
Display alert ini meminta 3 parameter. Pertama title-nya. Title, di sini kita isi message-nya. Misalkan Hello Bogor gitu ya. Ini adalah biasanya ada satu button buat nge-close. Ini buat teks di buttonnya. Misalkan apa ya? Close gitu ya. Jadi saat button itu diklik dia akan menampilkan sebuah dialog seperti ini. Lalu kita running. Tuh lihat buttonnya gede banget ya. Tuh, ini buttonnya gede banget. Jadi dia secara default dia akan nge-fill kontainernya. Kita harus set itu lewat horizontal option sini dengan center, vertical optionnya juga dengan center. Coba lagi. Oke, ya. Saat kita klik, saat code ini di running di Android, tampilnya alert dialog yang di tengah itu. Kontennya sama. Tapi karena ini di Tizen, jadi Tizen gayanya seperti ini style. Oke. Sekarang kita tes tambahin ini deh, apa? Label. Label itu text view di Android. Kita kasih teksnya di sini value is gitu ya. Kemudian kita tambahin juga slider. Slider itu apa ya kalau di Android namanya? Sigbar namanya. Ya, Sigbar, betul, Sigbar. Kemudian ini ya. Perlu dilihat nih saat kita running apa yang terjadi. Cuma button doang. Ada yang tahu kenapa? Dapat hadiah nih, bisa jawab. Komputer mini, Arduino. Kenapa? Bukan. Simple nih pertanyaannya. Kenapa yang tampil button doang? Jangan jawab emulatornya error ya. Kenapa? Kalau ngomongnya berasa. Gak ada yang mau nih. Komputer mini. Saya udah dapat. Oh, udah dapet ya. Diulang mungkin mas pertanyaannya. Oke, pertanyaannya kita udah declare 3 elemen ya. Label, slider, dan button. Tapi yang keluar cuma button doang. Pertanyaannya adalah kenapa yang keluar button doang? Lokasinya nggak? Kenapa? Lokasinya Lokasinya itu bahkan di tengah kan? oke. Harus Slider mungkin ada tapi nggak di tengah, mungkin di bawah. nggak kelihatan, coba. Nggak ada tuh. Ada yang mau jawab nih? Oke. Ini struktur XAML ya. Oke. Kalau belum tahu nih content page salah satu tipe page-nya, ya nggak? Tadi kan di slide udah lihat content page salah satu tipe page-nya. Kalau XMLNS tahu nggak Pak? Di Android juga ada kan? Biasa disebut XML namespace. Jadi ini adalah XML namespace. Ini juga ada nih XMLNS tapi X. Sebuah URL juga. Yang satu ada prefix X, yang satu tidak ada. Jadi untuk yang setiap elemen kayak button, slider, label, ini belongs kayak content page. Ini belongs to XML namespace yang ini, yang tanpa prefix. Nah, yang prefix itu contohnya yang ini yang pakai prefix X titik 2 class, artinya property class, artinya elemen class. Itu belongs to namespace yang ini. Namespace yang dideklar oleh Microsoft pada tahun 2009 mengenai XAML.
Jadi jawabannya apa? Di XMLS yang X itu nggak ada teksnya Nggak ada teks. karena itu tahun 2009. Sekarang 2017. Masih belum support Python pada saat itu. Oh. Gara-gara ini maksudnya. Iya. Ini sebenarnya cuma standar aturan aja sih. Jadi sebenarnya property content page itu cuma punya satu property. Yang tadi kan ada, lihat nggak code yang dihapus? Content page sama dengan main page sama dengan new content page. Kontennya diisi dengan new stack layout. Jadi dia itu cuma bisa menyimpan satu konten doang. Cuma boleh satu doang. Sedangkan kita punya 3. Jadi ini XML ini kan sebenarnya di parsing ya, sama XAML parser. Jadi karena content page cuma bisa nyimpen satu doang anaknya, jadi yang dia simpen yang terakhir. Nah, gimana caranya bisa nyimpen semuanya? Pakai yang namanya view group atau container. Di sini ada salah satunya namanya stack layout. Kita bungkus pakai stack layout. Taruh lagi. Oke. Udah muncul nih slider. Kok buttonnya nggak kelihatan tutupan warna? Saya ganti backgroundnya deh. Background color white. Running lagi. Oke. Tapi ini munculnya di atas nih. Cara munculnya di tengah gimana? Ini kan di atas nih. Cara ketengahin gimana? Center. Apanya yang center? Gimana caranya bikin stack layout jadi center? Apanya? Horizontal shift. Center. Baru secara horizontal. Kopas aja. Dari tadi kayak. Ctrl X. Oke. Sekarang gimana caranya saat kita geser-geser, labelnya ini akan menampilkan value-nya. Gimana caranya? Biasanya kan kalau di Android kita kasih ID ya. Sini untuk ngasih ID pakainya x.xName. Misalkan kasih nama slider. Ini bisa dilihat depannya X dengan properti namanya name, berarti properti name ini adalah belongs to XML yang Microsoft punya. Xname. Terus ini saya mau kasih juga X name, namanya label. Di sini juga X name, namanya button. Dan ini kita bisa akses langsung di sini nih. Label dot atau mungkin slider dot. Jadi kalau di Android perlu find view by ID, di sini nggak perlu. Sekarang gimana caranya? Kita kasih event dong ya, saat digeser-geser harus mengubah, ya nggak? Mengubah nilainya. Nah, untuk ngasih event sendiri, pertama kita tadi udah belajar nih lewat XAML dengan declare event click. Nah, di slider itu juga ada event kalau nggak salah namanya value change. Jadi untuk nge-attach event handler itu nggak cuma lewat slider tapi lewat code behind kayak gini juga bisa. Kita ketik aja slider dot value change gitu ya. Tinggal plus sama dengan, terus kita tap, langsung dibikinnya sendiri. Jadi saat value-nya dari slider berubah, method ini akan dieksekusi gitu. Biasanya kalau di Android kan lebih ribet ya, harus declare interface-nya apa, bikin anonymous class,
seperti itu. Di sini dengan gayanya C# lebih mudah. Ini bukan jelek-jelekin Android ya. Oke, sekarang di sini kalau dilihat kita punya dua parameter nih, ada sender sama E. E ini adalah value change event ARGS. Di sini kita bisa dapetin eventnya. Contohnya di E ini ada apa aja sih? Kita klik aja E dot, ada new value dan old value. Jadi saat perubahan nilai terjadi, kita bisa tahu old value-nya berapa sama new value-nya berapa. Sekarang tinggal kita set aja di labelnya. Label.text sama dengan E dot new value. Error nih. Dan tahu kenapa? Apa yang kurang buka? Ini pelajaran basic dasar-dasar pemrograman nih. Teks harus string. Teks harus string. Tuh. Sedangkan new value ini double. Diapain nih? Biasanya paling gampang itu di concat aja sama string kosong. Atau di sisa punya cara yang lebih elegan, string.format gitu ya. Ini misalnya kita mau taruh kata-kata apa nih? Value is, terus di sini 0 adalah sini kita kasih new value. Terus kalau mau nambahin parameter lain misalkan e.outValue gitu ya, tinggal tulis di sini 1 gitu ya. Jadi new value-nya akan 0 kurung curly braces yang 0 ini akan diganti new value, yang 1 akan diganti old value. Karena kita mau pakai new value doang. Coba running lagi. Kita bisa tahu value-nya. Nah sekarang ini annoying banget nih, angkanya banyak. Gimana caranya? Di sisa ada namanya string format. Kita mau nampilin 2 digit doang nih. Jadi itu cara attach event handler. Sekarang ada cara yang lebih elegan nih dibanding pakai event handler kayak tadi. Sekarang kita cabut nih, maksudnya dihapus code-nya, kita hapus, pakai konsep yang namanya data binding. Tadi kan kita mau ngebind apa? Ngebind teksnya sini ya, dengan current value-nya si slider. Jadi si Microsoft mengenalkan sebuah namanya binding expression. Formatnya kayak gini. Binding. Di sini kita harus declare source-nya apa. Source ini berisi tujuannya. Kita mau nge-reverse sebuah objek dalam satu SAML kita itu namanya slider. Dan kita mau pakai path-nya value. Ini how binding works gitu ya. Kita set binding, source-nya adalah sebuah slider. Ini kan namanya slider. Ini source-nya, reference-nya juga slider. Kita ngambil property value dari slider. Path itu untuk propertinya. Sekarang kita coba lagi. Ini kita udah pastikan semua event handler untuk slider udah nggak ada. Kita coba jalanin. Tanpa declare event handler, kita dengan data binding bisa kayak gini. Gimana, ada pertanyaan? Ya. Untuk framework sendiri, kita bisa ngeliat previewnya nggak? Gimana? Sebelum di framework, preview untuk ini layarnya. Review untuk apa? Layer, mungkin yang tadi layarnya. Oh, ininya ya apa? Buat drag and drop gitu ya, kayak Android ya? Previewnya kita ada preview. Iya ya. Kayaknya ini belum ada sih. Tapi kayaknya rata-rata juga jarang pakai kan preview. Sebentar. Dulu di WPF ada sih ya, sebentar.
Belum ada sih untuk di sini. Kalau project lain kayak Windows Presentation Foundation, Silverlight, Windows Phone itu biasanya langsung ada sih ya. Ini belum ada. Tapi kalau udah expert nggak perlu lah ya. Iya. Oke. Oke, sekarang coba apa lagi nih? Teksnya tadi di binding dengan slider, kemudian path-nya value. Nah, yang tadi kita nggak cuma, tadi kan apa? Cuma tampil 2 digit ya value-nya, ya nggak? Sedangkan ini banyak banget nih, tuh digitnya di belakang. Kita bisa di sini juga kita bisa kasih yang namanya string format sama dengan petik 1. Di sini kenapa petik 1? Untuk bedain petik 2 yang merupakan value dari property text. Apa nih di sini? Value is no, saya mau 2 digit aja. Jadi tanpa event-event di sini, hal-hal kayak gitu udah bisa di accommodate. Kemudian kalau tadi kita cuma ngurusin yang teks doang, ini kita bisa ngebind banyak properti ya. Contohnya opacity gitu. Kita mau bind juga, cara bindingnya gimana nih? Copy. Untuk opacity nggak perlu string value ya. String format, sorry. Jadi cukup seperti ini. Tuh. Teksnya hilang, tapi saat kita geser nah, kalau kita lihat, ini code-nya jadi jelek. Kenapa jelek? Redundant ya, banyak pengulangan. Salah satu cara buat ngecek, salah satu parameter good quality code itu adalah nggak ada redundant. Ini ada redundant. Nah, di sini XAML memperkenalkan yang namanya binding context. Jadi di binding context kita declare, kita pindahin reference-nya ke dalam binding context ini. Oke, kemudian ini kita udah nggak perlu lagi nih. Sini. Jadi yang dibinding, kalau kita kan tadi ngebinding property nih. Sekarang kita ngebinding dengan binding context, artinya objek labelnya itu kita bind dengan si slider. Jadi di sini cukup langsung diakses dengan path-nya apa, value-nya apa. Code-nya jadi lebih rapi. Ada pertanyaan? Misal nih kita punya box view nih, color, background color, misalkan green. Terus opacity-nya gimana caranya nih? Kalau kita mau opacity-nya ngebinding juga sama slider, gimana caranya? Saya mau ngebind opacity-nya si box view dengan slider, gimana caranya? Dapat hadiah deh. Gimana caranya? Yang binding konteksnya Yang binding konteksnya kita
copy dulu kali ke atas. Copy ke atas mana? Di atas box view. Di atas box, di sini maksudnya? Di sini? Iya di atas ya. Oke. Jadi box view-nya kan bisa Ngebind juga gitu ya. iya. Terus? Opacity-nya langsung binding value. Binding value. Bener ya? Betul. Ini dia. Ya, makasih. Tapi masih jelek nih code-nya. Kenapa jelek? Duplikat lagi nih, 1, 2. Kalau binding konteksnya dikeluarin dari box view, Kemudian itu di copy, di-cut ya. di-cut. Kita pindahin ke parent-nya. Jadi saat kita ngebind suatu parent, itu anak-anaknya pasti bisa ngebind juga. Yang Jadi- bawahnya hapus ya. Yang bawahnya tinggal hapus-hapus. Ini. Jadi saat kita ngebind dengan stack layout, which is parent-nya dari box view sama label dan button, kita bisa langsung bind. Sekarang kita coba. Tuh. Gimana, ada pertanyaan? Tuh, coba lagi deh ya. Cara bikin, biasanya kan kita sering pakai list ya. Kalau cara bikin list view di Android gimana? Masih semangat nggak nih? Mau contohin satu lagi nih? Oke nih, kita mau coba bikin list view. Kita kasih namanya list view gitu ya. Cukup gini doang. Oke. Oke, terus kita mau populate itemnya. Biasanya kalau di Android bikin apa? Adapter, ya nggak? Di sini tahu keyword for kan ya? String value-nya mau diganti isi dengan Bogor, Jakarta gitu ya. Oke. Kemudian caranya untuk masukin ke dalam list view itu gunakan properti yang namanya item source. Sama dengan names. Dan kita coba. Jadi list view kita. Nggak perlu ribet-ribet bikin adapter segala macam. Untuk handling selection-nya kan biasanya kita mau pakai ya select apa namanya eventnya ya, selected ini kelihatan. Item selected, oke. Saya mau declare eventnya di sini aja. Oke. Di sini kita mau dapetin dot selected item, tapi returnnya sebuah objek. Ya. Sedangkan kita tahu itemnya adalah sebuah string nih. Tapi di sini dot selected item adalah sebuah objek. Kita bisa casting dengan cara var data sama dengan oke. Jadi cara castingnya di sysap kayak gini.
Dan ingat, ini salah satu contoh pemrograman yang jelek, bikin nama variabel namanya data. Kenapa? Apalagi ada yang bikin nama variabel temp. Ada yang lebih parah lagi, temp data gitu. Kenapa jelek? Karena semua variabel emang bikin nama variabel itu harus deskriptif fungsinya apa. Bener nggak? Kalau kasih nama data, variabel emang gunanya buat nyimpen data gitu. Jadi tidak deskriptif. Apalagi kalau ngasih nama temp. Kenapa temp jelek? Karena semua variabel pasti temporary. Aplikasinya matiin, variabelnya hilang gitu. Jadi kasih nama yang deskriptif. Temp. Kemudian habis di select, kita mau tampilin di dialog. Item. Keluar ya. Oke, gimana, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya. Kalau misalkan kita udah bikin aplikasinya, Tigen Store itu kan biasanya kita kalau mau upload ke server.tigen.com untuk Tigen Store-nya, kita harus generate kayak kredensial gitu kan. Kalau di sini gimana? Ada juga kebetulan di sini belum support credential manager sih, buat sertifikat manager, sorry. Itu kayaknya bakal di preview 3 sih. Kebetulan ini roadmap-nya juga baru bulan September nih official, roadmap-nya baru dirilis gitu. Tapi kalau teman-teman udah punya aplikasi di Xamarin Form yang buat Android iOS, ya tinggal add project aja yang Tizen tadi, terus dia nge-consume yang portable-nya, itu bisa langsung dibikin TPK-nya gitu. Jadi nanti pas September nanti tinggal publish di store. Gimana, ada pertanyaan lagi? Jadi kita bisa banyak hemat waktu kan ya, nggak banyak coding di banyak tempat, banyak bahasa segala macam. Atau C# sama Java juga 11-12 ya rasanya. Walaupun lebih elegan C#. Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Oke, makan siangnya udah datang. Mas Yadi, Ya. itu kan pakai sisab ya? Ya. Katanya tadi bilang bahasa prosedural ya? Siapa? Sharp. Bisa object oriented. Gimana gitu? Iya. Yang prosedural si Pascal, apalagi ya? Assembly, PADL. Mas, Ya. untuk spesifikasi komputernya sendiri untuk install toolsnya Oh, untuk spesifikasinya sendiri ya. Jadi untuk spesifikasinya harus di Windows Machine OS 64 bit. Kalau prosesornya 1,3 GHz sih minimum. Untuk bisa jalanin emulator harus Intel prosesornya. Jadi yang AMD nggak bisa. RAM-nya berapa mas? RAM-nya berapa mas? RAM-nya 2 GB juga cukup sih. Makin banyak makin baik. Karena buat emulator dia kan mesen sendiri ya RAM-nya ya. Nanti pas create emulator kayak gini nih, pas create emulator kita create yang mau bikin mobile. Emulatornya tadi itu nggak include di Xamarin ya? Kenapa? Emulatornya tadi itu include di Xamarin saat kita install Xamarin atau beda lagi? Beda lagi. Jadi kalian saya tunjukin aja deh. Jadi di blog saya nih,
Saya udah tulis gimana cara setup development environment buat Xamarin Form Tizen. Dari mulai cara downloadnya di mana, seperti itu. Cara installnya, segala macam requirement-nya semua lengkap. Dari mulai yang suka Java, ya mungkin di artikel ini juga ada nih kayak array list sama linked list apa bedanya, mungkin banyak yang belum tahu. Terus bikin Tizen emulator gimana, SAML itu apa, icon handler. Ini ada list view sendiri. Ya, internetnya mati. Gimana, pertanyaan nggak? Oke, ada hadiah nih satu lagi. Mungkin buat yang bisa jelasin kelebihannya apa sih? Ya, silakan. Sebenarnya kan kalau misalkan Android itu dia punya dokumentasinya, Iya. developer dan Android. Iya. Kalau misalkan ini sendiri Tizen. Kalau Xamarin ada sendiri di xamarin.com. Kalau untuk khusus buat Tizen belum ada. Tapi overall karena pakai Xamarin Form, kita bisa pakai dokumentasi yang sama dengan yang ada di Xamarin sih. Ini kan satu codingan buat multi platform. Oke, ini ada hadiah satu lagi. Buat jelasin sedikit deskripsi singkat apa sih kelebihannya pakai Xamarin dibanding platform lain. Ya, silakan. Iya. Jadi kelebihan yang untuk pakai Xamarin sendiri, kalau ini kita simpel ya, ide yang simpel. Jadi kita cukup sekali coding kita bisa buat aplikasi untuk multi platform, bisa Android, iOS, Windows Phone, dan satu lagi yang baru Tizen. Terus untuk behind code-nya juga kita cukup simpel juga, sekali aja kita udah bisa membuat aplikasi untuk multi platform, tapi itu untuk bermacam platform kayak tadi ada TV gitu kan, mungkin ada smartwatch untuk pakai video gitu Xamarinnya. Xamarin juga terintegrasi sama Visual Studio yang tentunya juga membuat environment dalam developing kita lebih mudah. Terima kasih. Ada yang mau nambahin nggak? Kayaknya nggak ada. Gimana, ada pertanyaan nggak? Mungkin bisa langsung coba di rumah. Jadi dibanding belajar satu-satu, mending belajar langsung ini bisa langsung buat semua. Again, ini bukan promosi ya, ini cuma ngasih tahu aja. Saya bukan sales Xamarin soalnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau gabung grup developer Tizen ada di Facebook, Tizen Developer Indonesia. Oke.